Nah, yang paling sering ditanyakan pada saya adalah, Nuk, MLM itu adalah bisnis yang nguntungin orang di atasnya. Sekarang coba bayangin, Nuk, kalau aku nanti bergabung, maka di atasku ada kamu. Dan kalau begitu, kalau aku punya omset, kalau aku menjual produknya, aku pakai sendiri, maka kamu akan dapat 5%-nya. Dan lihat, Nuk, kemudian di atasmu ada orang yang lagi. Dan di atasnya lagi ada orang yang lagi. Ini semua kan, Nuk, dapat semua kan keuntungan dari omset yang aku miliki. Nah, bahkan sampai di atas saya kan, nah, Nuk, ngapain kalau begitu? Aku bisnis, tapi menguntungkan orang lain. Kalau cuma menguntungkan kamu aja, Nuk, nggak apa-apa. Tapi masalahnya, gue juga ikut menguntungkan orang-orang di atas kamu. Yang notabene, aku nggak ikut kenal sama sekali. So, kenapa aku harus ikut bisnis yang cuma hanya nguntungin orang lain? Mendingan aku tidur di rumah. Maka saya tanya ke dia, teman, kamu sekarang punya bisnis apa? Bisnisku adalah konveksi. Sekarang saya tanya ke dia, barangmu sekarang kamu ambil di mana? Dia menyangkal saya dengan bilang apa? Sorry ya, Nuk, aku punya tukang jahit sendiri, aku punya mesin jahit sendiri. Baju aku jahit sendiri, jadi baju aku jual sendiri. Dapat untung, aku makan sendiri, Nuk. Aku tidak pernah nguntungin seperti kamu, Nuk. Aku punya bisnis, aku garap hanya untuk menguntungkan diriku sendiri. Oke teman, kalau seperti itu sekarang, boleh nggak aku bertanya sekarang? Sekarang kainnya, apa kamu bikin sendiri? Kamu punya mesin jahit, kamu punya tukang jahit ya? Apa kainnya kamu buat sendiri? Oh ya enggak, Nuk. Kainnya ya jelas aku beli. Nah, mari kita lihat skema yang kamu miliki sekarang hari ini. Pada saat kamu memiliki perusahaan konveksi, maka kamu mengambil kain dari toko kain. Apa kamu tidak mengenakan toko kain? Toko kain kemudian ngambil dari grosir kain ngambil dari agen kain ngambil dari distributor kain, masih kurang ngambil kemudian distributor kain dari pabrik kainnya. Maka kamu sama aja nguntungin orang-orang yang ada di atasnya. Apakah kamu kenal dengan bos yang punya pabrik kainnya? Bahkan kalau kita lihat yang selanjutnya, pabrik kain pun ngambil dari agen benang ngambil dari distributor benang ngambil dari pabrik benang, masih kurang mereka ngambil dari petani kapas beli gula, toko gula, ngelain toko gula, agen gula, pabrik gula, petani tebu, terus akan berputar rekan-rekan sekalian. So, saya bilang ke teman saya, rekan-rekan, bukankah yang namanya bisnis itu adalah simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan? Apabila ada pihak yang dirugikan, maka percayalah bisnis itu akan break atau pisah, rekan-rekan sekalian. Mari kita lihat sekarang sebagai analogi yang paling sederhana. Kalau di sebuah perusahaan ada bos, ada karyawannya. Rekan-rekan, mari kita perhatikan. Maka saat bos memberikan gaji yang terlalu kecil, karyawan merasa tidak diuntungkan. Apa yang terjadi? Karyawan itu akan pergi dan akan mengatakan apa? Tidak menguntungkan bekerja di perusahaan ini. Begitu pula sebaliknya. Kalau bos memberikan gaji yang sangat besar, karyawannya terus malas-malasan, tidak ada prestasi, tidak ada feedback yang bagus untuk perusahaan. Maka apa yang dilakukan oleh seorang bos? Bos pun akan mengeluarkan karyawan itu dan akan mengatakan tidak menguntungkan, pelihara karyawan seperti itu. So, mari kita lihat dengan pikiran yang sehat, dengan logika yang sehat. Tidak ada yang salah dengan MLM. Justru semuanya menjadi sangat baik di MLM ini, rekan-rekan. Kalau ada teman-teman yang bilang pada saya, maka saya mengatakan kembali, adakah sekarang bisnis atau usaha yang tidak menguntungkan orang lain? Bahkan adakah pekerjaan yang tidak menguntungkan orang lain? Tidak ada, rekan-rekan. Bahkan kalau teman saya mengatakan pada saya, Nuk, tidur di rumah, Nuk, itu udah nguntungin orang lain. Tidur siang, Nuk, enak nggak nguntungin orang lain. Saya bilang, beli kasurnya. Apa kamu nggak ngenain pabrik kasur, toko kasur, agen kasur, pabrik pil? Kalau begitu satu, Nuk, aku mati aja, Nuk, nggak nguntungin orang lain. So, tunggu dulu kawan, ya toh. Siapa yang membeli peti matinya? Maka di sanalah Anda menguntungkan pabrik peti mati, pengusaha kayunya. Rekan-rekan, tidak ada pekerjaan apapun di dunia ini yang tidak menguntungkan orang lain. Tapi selama apa yang kita lakukan juga bisa memberikan dampak, manfaat yang lebih besar pada orang lain, rekan-rekan, maka lakukan bisnis itu. Dan hari ini Anda ada di peluang bisnis yang terbaik, yaitu bisnis Adi.